Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ketemu lagi. Saya yakin kita semua karena bersandar, berharap, dan menerima kebaikan anugerah Tuhan, kita bersukacita, kita hidup dalam damai sejahtera sampai hari ini. Amin. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita semua, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 6 sampai 8. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada waktu saya harus menunggu ya. Tempat yang saya duduk menunggu itu kondisinya enak, saudara ya. Cuacanya baik, adem ya, pemandangannya indah. Pokoknya suasananya baik. Tapi menunggu makan ya. Jadi di suatu tempat menunggu makan. Padahal kita tahu ya, kalau kita ke tempat ya restoran, kita pesan makan dan kan pasti datang ya saudara ya. Tapi menunggu itu rasanya kok kapan sih makanannya itu datang? Padahal kita nggak kelaparan, kita nggak juga sedang kondisi sangat penting makan, tapi itulah kok lama banget ya. Padahal suasana indah, enak. Nah, apalagi kalau kita harus menunggu dalam suasana nggak enak, nggak ada kepastian, nggak ada hal-hal yang ya nyaman gitu ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu keadaan di ayat 6 dan juga di ayat 7. Masa, maukah engkau pada masa ini segera, jangan lama-lama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menunggu atau dalam kondisi nggak ada kepastian. Saya tadi udah bilang menunggu yang pasti, ya menunggu makan yang pasti disediain, pasti sedang dibikinin, pasti ada datang hanya dalam waktu sebentar saja. Kita tuh nggak betah. Apalagi menunggu tanpa kepastian. Nah, saudara, kita ada di tengah COVID ini ya, pandemi ini sudah berbulan-bulan ya, udah males ngitungnya. Betul saudara, udah males ngitungnya ya. Dimana kita berharap di bulan-bulan ini ada perbaikan. Ternyata sekarang di Jakarta saudara, justru jumlah yang terinfeksi, tertular makin banyak. Memang sih kelihatannya yang tertular itu sembuhnya lebih banyak. Artinya mungkin yang tertular itu adalah anak-anak muda atau orang yang lebih kuat daya tahan tubuhnya. Sebelumnya yang tua dan meninggal saudara. Tapi angka yang bertambah itu membuat sesuatu perasaan yang sulit ya. Nah, saudara, ketika satu hari ada teman datang ya ngobrol, di tengah pembicaraan kita saudara, dia juga mengalami kesulitan saudara. Begitu COVID
atau pandemi ini mulai, usahanya sudah berhenti, saudara. Ya, sudah berbulan-bulan, dia sih bilang udah 7 bulan gak ada masukan, gak ada kepastian, mesti bayar utang, bayar karyawan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, dia sih bilang begini, saya sih kuat ya, saya masih kuat. Cuma saya bertanya, sampai kapan? Kapan masanya? Apakah masanya ini? Nah saudara, waktu Yesus disalib, mati, murid-murid patah semangat. Hilang harapan, Yesus sudah mati. Tapi muncul harapan baru, Yesus bangkit, saudara. Kumpul bersama mereka, dengan setelah kebangkitan banyak hal yang justru lebih luar biasa. Mereka senang, saudara, 40 hari bersama-sama. Mantap. Tapi tiba saatnya Tuhan Yesus pergi, saudara. Tuhan Yesus mau pergi. Muncul lagi, tidak ada kepastian. Kapan? Nah, saudara, saya yakin ya di antara kita pasti ada yang merasa, sampai kapan ya kita nunggu ya? Dari bulan Maret, mungkin April, dari April mungkin Mei mungkin Juni mungkin Juli mungkin Agustus, di Agustus sih mungkin September. Tapi kelihatannya mungkinnya itu masih panjang, saudara. Apa setelah tahun ini, atau tahun depan, atau 2 tahun lagi? Nah saudara, kita sering memang di tengah kondisi seperti ini, saya sendiri merasa bukan sekedar kekhawatiran ya, takut, saudara. Ketakutan itu muncul. Nah memang yang luar biasa adalah bahwa kita memang tahu Tuhan bersama kita. Kalau murid-murid malah Tuhan sudah naik ke surga atau Tuhan akan naik ke surga. Ya, untuk sekarang kita tahu bahwa Yesus bersama kita, Roh Kudus bersama kita. Kita memang siap ya untuk menghadapi itu, tapi di hati kecil kita juga bertanya, sampai kapan? Betul, saudara? Di antara kita ada yang seperti itu? Oh, saya juga seperti itu, saudara. Sampai kapan ya? Sampai kapan kita bisa kumpul lagi, beribadah seperti biasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan yang sering adalah kita dengar laporan, kita dengar itu semua. Kita melihat harapan kita itu semakin jauh. Namun saudara, hari ini apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban pertama adalah jangan tanya waktunya. Jangan tanya waktunya. Nah, saudara, mari kita berhenti menanyakan kapan waktunya. Tapi kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus berkata, jangan tanya waktunya, tapi tanya apa yang akan kamu dapatkan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Saya pergi, kamu akan tinggal sendirian, menghadapi segala kemungkinan. Dan betul, saudara, sebetulnya mereka akan menghadapi banyak sekali hal. Tapi dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Teman-teman, yang kita tahu bahwa Yesus mengizinkan atau Tuhan mengizinkan situasi seperti ini terjadi. Dan kita ada di dalam satu kondisi hampir sama dengan waktu itu, bahwa tidak ada kepastian. Namun ada satu yang pasti, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Amin, saudara? Biarlah kita mengharap kepada kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita ketika Tuhan izinkan sesuatu masalah kesulitan datang ke dalam kehidupan kita. Oh, kita tidak bicara kenapa Tuhan hadirkan.
Ya, sepintas saya akan bilang ini pasti ada maksud Tuhan untuk kita bertumbuh dalam iman. Namun hari ini kita tidak bahas itu, tapi saya mau kita perhatikan ini bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ada menyediakan sesuatu, bahwa akan menerima kuasa dan Roh Kudus akan bersama kita. Ada tugas kita, saudara, bahwa di tengah situasi seperti ini kita harus bersaksi. Saudara, boleh jadi saya sendiri juga merasakan bahwa kepastian kita, ya, kesehatan kita pasti tidak kita tetap sehat, ya. Soal kebutuhan kita, makan, ya, minum, atau kerja kita, usaha kita, penghidupan kita, nggak pasti, betul saudara? Tapi ada yang pasti, bahwa di tengah ketidakpastian yang ada di dunia ini, Tuhan akan memberikan kita kuasa melalui Roh Kudus yang turun atas kita, dan kita akan menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada umatnya. Dia pasti akan mengatur semua yang menjadi kebutuhan kita. Amin, saudara. Saya dikuatkan ketika saya renungkan, sampai kapan ya? Gak usah tanya waktunya, Tuhan bilang. Gak usah tanya, Tuhan punya waktu yang sudah ditentukan. Tapi tahulah bahwa kita akan menerima kuasa, bahwa kita harus pegang kuasa itu. Roh Kudus bersama kita. Dan kita akan menyaksikan bahwa orang yang disertai oleh Tuhan, ada Roh Kudus menyertai, maka perjalanan kita, sesulit apapun, seberat apapun, mungkin perlu lewat Laut Gosong, lewat padang belantara dan apa, Tuhan ada di sana. Dia ada siang dan malam, ya, siang dan malam. Kembali saya mau mengingatkan bahwa siang ada tiang awan, malam ada tiang api yang menemani kita, dan ada mana dan burung puyuh yang tiap hari Tuhan sediakan. Kita pasti menerimanya pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.